الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kemudian kata Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, wa ba'dal bila mansyurun wa yawmal qiyamati ila rabbihim mahsyurun waladal ardi alayhi muhasabun bihadratil mawazin wa nashri suhufid dawawin ahsahu Allahu wa nasuh fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكن الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يؤودون فريق في الجنة وفريق في السعير. Kata beliau rahimahullah, wa ba'dal bila mansyurun, dan setelah al-bila setelah hancur menjadi tulang belulang, kemudian hancur jasadnya, mansyurun, mereka akan dibangkitkan. Di sini Imam Al-Muzani mulai menyebutkan beberapa hal yang merupakan kejadian di hari akhirat dan masuk dalam rangkaian keimanan kepada hari akhirat. Dan tentunya sebelumnya disebutkan tentang alam kubur, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Maka beliau sebutkan beberapa hal pada hari kiamat. Sebab beliau tidak merinci seluruh kejadian pada hari kiamat itu. Tidak disebutkan tentang syafaat, juga tidak disebutkan tentang telaga. Beliau hanya menyebutkan beberapa hal sebagai isyarat. Kata beliau rahimahullah, wa ba'dal bila mansyurun. Setelah al-bila mansyurun, mereka akan dibangkitkan, akan dikumpulkan. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Innakum mansyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla. Sungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Rabb kalian hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, gurla, dan belum dikhitan. Iya. Dan pada hari itu adalah hari yang sangat dahsyat. Sini diisyaratkan oleh Al-Muzani dalam ucapan beliau, wa yawmal qiyamati ila rabbihim mahsyurun. Dan pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan kepada Rabbnya. Iya. Mereka akan berkumpul di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tanah lapang yang sangat luas sekali. Dikumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar tersebut, dari awalnya sampai akhirnya. Tidak ada yang terlupa dan tidak ada yang tersisa. Seluruhnya dikumpulkan. Dan hari itu adalah hari yang sangat dahsyat sekali. Matahari didekatkan di atas kepala sejarak 1 mil. 1 mil ini disebutkan dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 1 mil sejarak jarum yang panjangnya sekitar 1 jengkal. Ada yang mengatakan 1 mil adalah ukuran 1 mil. Maka keadaan tersebut
Sebutkan oleh Rasulullah manusia berkeringat sesuai tingkatan amalannya. Ada yang dimuliakan, diteduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala, beberapa golongan. Kemudian ada yang berkeringat sampai keringatnya menutupi mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai ke lututnya. Ada yang berkeringat sampai ke dadanya. Dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan belum dikhitan. Saking dahsyatnya hari itu, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu saling melihat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik." Perkara pada hari itu lebih dahsyat dari hal tersebut. Saking dahsyatnya tidak ada kesempatan saling melihat. Likulli imri'in yawma idin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu punya urusan yang menyibukkan dirinya sendiri. Jangankan manusia, para nabi saja yang mereka serukan, nafsi nafsi, diriku diriku. Maka ini al-hasyr. Walad al-ardi alaihi muhasabun. Dikatakan walad al-ard. Dan ketiga di al-ard. Al-ard itu amalan. Dihadapkan, dinampakkan. Muhasabun, mereka dihisab. Bihadratil mawazin. Iya. Dengan kehadiran timbangan-timbangan. Di sini beliau menyebutkan dan tidak mengurut seluruh kejadian. Jadi setelah hari kebangkitan, maka qiyam, manusia menunggu sedemikian lama matahari. Menurut pendapat yang paling kuat, disitulah dimunculkan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman minum darinya. Setelah itu syafaatu al-udma. Nabi meminta syafaat supaya hisab dipersegera. Maka hisab pun dipersegera. Disebutkan di sini walad al-ard alaihi muhasabun, dan di al-ard mereka dihisab. Ya, beda antara al-ard dan hisab. Kalau ard ditampakkan catatan-catatan amalan. Kalau hisab sudah ditentukan. Ya. Siapa yang dihisab berarti dia akan kena siksaan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man husiba uddib." Siapa yang dihisab, dia akan disiksa. Adapun al-ard disebutkan dalam firman-Nya, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Adapun orang yang diberikan kitabnya dari kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ini al-ard yang diinginkan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah tentang ayat ini. Dan juga di dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kanafahu kepada seorang hambanya mukmin. Kemudian membisikkan kepadanya, "Wahai hambaku, kamu berucap, beramal begini." Si hamba mengaku, "Iya benar." "Kamu beramal begini." "Iya benar." Maka Allah berfirman, "Saya telah menutupi, menjaga amalan ini tidak nampak di kehidupanmu di dunia, dan pada hari ini saya tutupi untuk kamu, saya ampuni kamu." Iya. Maka ia pun menuju ke surga. Ini ard namanya. Jelas ini? Bihadratil mawazin. Kemudian hisab bihadratil mawazin. Dengan kehadiran timbangan-timbangan. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan adanya timbangan pada hari kiamat. Dan penetapan adanya timbangan ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan kesepakatan para ulama. Adapun Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yawma idinil haqq." Dan timbangan pada hari itu adalah suatu yang hak, suatu yang benar akan terjadi. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Iya.
Atau ayat yang lain. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Siapa yang berat timbangannya, mereka lah yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya, maka mereka ini orang-orang yang merugikan dirinya sendiri karena mereka menzalimi ayat-ayat kami. Iya. Maka sejumlah ayat menetapkan adanya timbangan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang hal tersebut. Dan sepakat para ulama, tidak ada yang mengingkari tentang adanya timbangan kecuali kelompok Al-Mu'tazilah, yang mereka mengingkari timbangan dan mereka mengatakan itu bukan timbangan hakiki, tapi dia adalah timbangan maknanya keadilan. Bukan timbangan hakiki, tapi keadilan. Dan ini adalah suatu kebatilan yang dimunculkan oleh Mu'tazilah. Sebabnya apa? Dibangun di atas dasar penyimpangan mereka. Akal lebih didahulukan. Sebab timbangan hissi, hakiki tidak masuk dalam akal mereka. Maka yang diinginkan keadilan menurut mereka. Dan ini adalah suatu hal yang batil. Sebab timbangan diterangkan di dalam Al-Quran dan sifatnya hissi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazin al-qist liyaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a." Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Ya, kalimat diletakkan ini adalah suatu benda yang hissi, yang memang hakiki diletakkan. Keadilan tidak dikatakan diletakkan. Dari takbir seperti itu. Keadilan. Kemudian timbangan itu, di sini Imamul Muzani memakai kalimat jama', mawazin, timbangan-timbangan. Kelihatannya beliau berpendapat bahwa timbangan lebih dari satu. Dan ini pendapat yang paling kuat. Walaupun para ulama silam pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan timbangan cuma satu. Seluruh manusia, amalan manusia ditimbang dari satu timbangan ini. Dan yang mengatakan timbangan banyak. Lebih dari satu. Dan yang kuatnya, bahwasanya timbangan itu banyak, lebih dari satu. Dalilnya ayat yang saya bacakan tadi. Dikatakan, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. Dan kami meletakkan al-mawazin. Timbangan-timbangan. Ya. Disebutkan dengan mawazin. Tidak bisa dikatakan di sini jenis timbangan, tidak. Sebab disifatkan al-mawazin al-qistah, yang adil. Ya, jadi timbangannya banyak, semuanya timbangan yang teratur, tidak akan kurang satu apapun. Kemudian apa yang ditimbang? Nas-nas menunjukkan bahwa yang ditimbang kadang amalan manusia, dan kadang catatan amalannya, dan kadang yang ditimbang orangnya langsung. Ini tiga hal yang ditimbang, yang ditunjukkan oleh berbagai nas. Walaupun nas yang paling banyak menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan. Nah, jadi kalau dia beramal amalan salat, zikir, semuanya naik ke atas timbangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Kalimatani habibatani ila ar-Rahman, thaqilatani fil mizan." Atau kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat ringan diucapkan oleh lisan, berat di timbangan. Berarti kalimat ini, amalan ini berat di timbangan. Dua kalimat ini dicintai oleh Allah. Apa dua kalimat tersebut? Ucapan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan di dalam hadis Abu Harith Al-Ash'ari, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan." Bersuci adalah seperdua dari keimanan. Dan ucapan alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Menunjukkan amalan yang ditimbang. Dan dalil-dalil sangat banyak menunjukkan bahwa amalan yang ditimbang. Ini yang paling banyaknya. Kemudian yang kedua, kadang yang ditimbang itu
adalah catatan amalan. Catatan amalan. Sebagaimana diterangkan dalam hadits bitaqah. Dari hadits Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Yu'ta bi rajulin yaumil qiyamah. Didatangkan seorang laki pada hari kiamat. Ya, ringkas hadits disaksikan oleh seluruh manusia. Kemudian setelah itu ditimbang amalannya. Ya. Ditimbang amalan kebaikannya. Diperlihatkan amalan kebaikannya, amalan kejelekannya diperlihatkan kepadanya. Jumlah amalan kejelekannya 99 sijillah. 99 gulungan. Satu gulungan jauhnya sejauh jarak pandang manusia. Ya. Misalnya di tempat terbuka, ujung dari pandangannya itu adalah panjang setiap gulungan. Catatan dosa-dosanya. Dan ini jumlahnya 99. Catatan. Dosa yang sangat banyak. Kemudian diperlihatkan kepadanya amalan kebaikannya. Hanya berupa kartu tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dinaikkanlah 99 catatan tersebut di atas satu anak timbangan, dan kartu tersebut di anak timbangan yang lainnya. Maka tiba-tiba kartu ini lebih berat. Ia turun dan 99 ini terhempas ke atas. Menunjukkan sangat berat kartu kecil ini. Nah, di sini yang ditimbang apa? Catatan amalannya. Dan hadits bitaqah ini memberikan pelajaran-pelajaran lain lagi berkaitan dengan timbangan. Menunjukkan bahwa timbangan punya dua anak timbangan. Ya. Mungkin kalau didekatkan seperti neraca. Punya dua anak timbangan. Imamul Barbahari, Ibnu Qudamah dalam Lum'atul I'tiqad, dan sejumlah ulama as-salaf menyebutkan bahwa timbangan punya lisan dan kifatan. Punya lisan dan dua kifah. Apa yang diinginkan dengan lisan di sini? Lisan jangan diterjemah dengan bahasa kamus, artinya lisan. Tapi lisan di sini adalah tonggak yang menyanggah. Tulisan. Kalau timbangan dikatakan mana lisannya, berarti mana tonggak yang menyanggahnya. Iya. Jadi dia seperti neraca, ada tonggak yang menyanggahnya. Para ulama menyebutkan punya lisan, ada tonggak yang menyanggahnya. Namun penyebutan ini dalam babul i'tiqad harus ada dalil yang jelas. Dan tidak ada dalil yang tegas di sini, walaupun kita tidak bisa menyalahkan Imamul Barbahari dan Ibnu Qudamah yang menyebutkan. Sebab dari hadits bitaqah bisa dipahami. Ya. Sebab bitaqahnya lebih berat dan yang satunya terhempas ke atas. Ini menunjukkan bahwa ada yang menyanggah. Nah, kemudian yang ketiga yang ditimbang, ya sudah kita sebutkan, kadang ditimbang amalan dan kadang ditimbang catatan amalan, dan kadang ditimbang orangnya langsung yang ditimbang. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi rajulin saminin yawmal qiyamah la yuzanu 'inda Allah janaha ba'udah." Akan didatangkan seorang lelaki yang gemuk pada hari kiamat. Kemudian ditimbang, timbangannya tidak seberat sayap nyamuk. Jadi timbangannya sangat ringan sekali. Menunjukkan bahwa orangnya langsung ditimbang. Di antara dalil juga adalah hadits yang Nabi memuji Ibnu Mas'ud, yang Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kaki beliau cacat. Ya, kaki beliau kecil sekali. Sampai kadang dibicarakan oleh sebagian sahabat. Maka Nabi mendengar hal tersebut, beliau berkata, sesungguhnya kaki Ibnu Mas'ud ini ditimbangan Allah Subhanahu wa taala lebih berat dari gunung Uhud. Ya. Menunjukkan bahwa kakinya yang ditimbang. Dan nilainya lebih berat dari gunung Uhud. Maka ini 3 jenis yang ditimbang. Kadang amalan, kadang catatan, dan kadang orangnya langsung. Baik, ini sekilas berkaitan dengan masalah timbangan. Kemudian dikatakan di sini, wa nashri
as-suhufid dawawin. Atau nashri suhufid dawawin. Situ pakai alif lam ya, di cetakan antum dihilangkan alif lamnya. Salah tulis, salah ketik itu. Wa nashri suhufid dawawin. Dan dihamparkan suhuf ad-dawawin. Ya, kitab-kitab amalan yang telah dibukukan. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza suhufu nushirat." Dan ketiga as-suhuf dihamparkan. Dihamparkan apa yang ada pada catatan-catatan tersebut berupa kebaikan maupun kejelekan. Ya, dan catatan-catatan inilah yang ditulis oleh al-katibun al-kiram. Mereka para penulis yang berada pada setiap insan. Iya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura." Dan setiap insan alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Dan kami mengeluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dia dapatkan dalam keadaan sudah terhampar, sudah mansyur. Ya, ini as-suhuf ini. Iqra' kitabaka, baca kitabmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah bagi dirimu sendiri sebagai yang menghisap pada hari ini. Nah, maka dia melihat kitabnya dan dia mempersaksikan atas dirinya benarnya seluruh catatan tersebut. Lisannya mempersaksikan, tangannya, kakinya, anggota tubuhnya. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinakumul haqq. Ya. Hari tatkala lisan mereka mempersaksikan, tangan mereka dan juga kaki-kaki mereka mempersaksikan akan seluruh yang mereka lakukan. Pada hari itu Allah akan memenuhi segala timbangan, segala balasan dengan sebenar-benarnya. Iya. Sampai kulit pun berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit-kulitnya, "Kenapa kalian mempersaksikan terhadap kami?" Maka kulit-kulit ini menjawab, "Allah membuat kami berbicara. Dialah Allah yang membuat segala sesuatu berbicara. Dialah yang menciptakan kalian di awal kali dan kepadanya lah kalian kembali." Iya. Maka ini as-suhuf, catatan-catatan, dan la yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Tidak ada yang terlantar dari amalan manusia, kecil maupun besar, kasar maupun halus, nampak maupun tidak nampak, semuanya tercatat di dalam kitab tersebut. Iya. Dan ini tentunya memberikan faedah keimanan kepada seorang mukmin. Kalau pada hari kiamat keadaannya seperti ini, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya dan benar-benar ia pada hari kiamat atau di kehidupan dunia ini mempersiapkan amalannya, agar supaya tatkala ia menghadapi kitabnya, dia mendapatkan catatan-catatan kebaikan. Di padang mahsyar, diharapkan dengan amalannya, dia diteduhi oleh Allah di bawah arsy-Nya, teduhan arsy-Nya. Termasuk orang-orang yang beruntung minum dari telaga Rasulullah. Persiapan-persiapan. Sebab itu adalah hakikat dari kehidupan. Kita hidup bukan untuk kekal di dunia, tapi hidup untuk mempersiapkan bekal menuju ke perjalanan atau melanjutkan perjalanan ke negeri akhirat, negeri kekal abadi. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang yang gharib, orang yang asing, atau hanya sekedar berlalu saja. Iya. Mempersiapkan bekal untuk melakukan perjalanan ke negeri akhirat. Ini hendaknya senantiasa diingat oleh seorang mukmin. Ini tujuan dari kehidupannya.
dan dia hidup untuk mempersiapkan bekalnya. Ya. Dan bukan artinya dia dilarang mencari dunianya, tidak. Ya. Namun hendaknya diketahui bahwa asal tujuannya hidup di dunia adalah untuk mencari akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Nah, ini kehidupan dan prinsip seorang mukmin. Ya, anda seperti sekarang ini terbalik orang-orang menerjemah. Ya, cari duniamu, tapi jangan lupa akhirat. Ya, jangan lupa sholat, jangan lupa puasa. Itu terbalik. Asalnya mencari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Ya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, nanti nggak bisa ibadah. Kan begitu. Kemudian dikatakan di sini oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, ahsahullahu wa nasu. Allah mengumpulkannya bi-ihsa, dengan ihsa. Ihsa itu penghitungan yang sangat detail. Iya. Tidak ada sama sekali yang luput. Wa nasu, dan mereka sudah lupa. Iya. Allah sudah menghitungnya dengan sangat detailnya dan mereka lupa. Namun pada hari itu mereka akan diingatkan. Bukankah kamu melakukannya pada saat ini? Pada saat ini dia akan ingat seluruhnya. Ya. Sudah lupa namun melihat catatannya dia akan diingatkan. Iya. Dan kalimat ini ahsahullahu wa nasuh, Imam Al-Muzani mengambilnya atau memenggalnya dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Iya. Allah menghitungnya dengan detail dan mereka sudah lupa, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Iya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada satu hari yang mikdarnya, ukurannya adalah 50.000 tahun. Iya. Jadi satu harinya panjangnya sepanjang 50.000 tahun di dunia. Dan ini salah satu hari. Hari ini disebutkan di dalam surah Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Para malaikat naik, ar-ruh juga naik kepadanya pada hari yang mikdarnya seukuran 50.000 tahun. Lau kana ghaira Allah azza wa jalla al-hakim baina khalqihi, lakinnahu Allah yalil hukma bainahu. Andai kata selain Allah yang menjadi hakim antara makhluknya. Ya. Di sini ada takdirnya. Andai kata selain Allah yang menjadi hakim, mungkin akan lebih mudah perkara. Tapi di sini yang menjadi hakim langsung adalah Allah Subhanahu wa taala yang langsung menangani perhakiman, peradilan antara sama makhluk. Kalau perkaranya seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa pada hari itu adalah hari yang betul-betul dahsyat, dan seorang mukmin hendaknya hatinya getar dan senantiasa teringat akan hari ini, bahwa dia akan menghadapinya, mempersiapkan amalan salih. Jangankan kita, para sahabat radhiyallahu taala anhum giat mempersiapkan untuk hari tersebut. Sampai sebagian para ulama yang salih ketika di akhir hayatnya terasa ajal sudah dekat, maka ia pun ditanya, apa yang kamu lakukan untuk menghadapi hari ini? Maka kata alim ini, saya telah mempersiapkan persiapanku untuk menghadapi hari ini dari semenjak 40 tahun yang lalu. Kehidupan yang berarti dan memahami arti kehidupan, sehingga mereka pun penuh dengan persiapan dalam menghadapi hari kiamat. Allah yang langsung menghukum atau memberikan hukum pada manusia pada hari itu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ahkamul hakimin.
pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Limanil mulkul yaum." Pada hari ini kekuasaan itu milik siapa? Ya. Tidak ada yang bisa menjawabnya. Maka Allah menjawab dirinya sendiri. Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang maha satu lagi maha perkasa. Iya. Dialah Allah sari'ul hisab. Maka Allah yang langsung menyelesaikan, menghukum, mengadili makhluk pada hari itu. Dikatakan di sini oleh Al-Muzani, bi'adlihi, dengan keadilannya. Ya, jadi Allah memberikan hukum dengan keadilannya. Bimiqdaril qailati fid dunya. Jaraknya sejarak qailah fid dunya. Qailah yaitu kailulah, tidur siang. Adapun tidur siangnya kapan? Sebelum duhur atau setelah duhur? Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, makna kailulah itu. Jadi sejarak kailulah itu jarak dekat, tidak begitu lama. Dan tentunya hari di dunia itu beda dengan hari di akhirat. Satu hari di akhirat, kadang di dunia 50.000 tahun, dan kadang selain dari itu. Iya. Dan hisabnya sangat panjang sekali. Bayangkan, disebutkan dalam sebuah riwayat, dari hadits Abu Hurairah, riwayat Ashabus Sunan, Rasulullah SAW bersabda, bahwa orang-orang miskin masuk ke dalam sorga 500 tahun sebelum orang kaya masuk sorga. Sebab perhitungan-perhitungan. Nah. Dan pada hari kiamat, sebagaimana dalam hadits Abu Barzah dan juga ada dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, riwayat At-Tirmidzi dan lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an khamsin." Tidak akan bergerak dua kaki hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya di mana dia habiskan. Yang kedua, an syababihi fima ablah. Tentang waktu mudanya, di mana dia usangkan. Ya. Sekarang dia sudah tua, usang sudah. Waktu mudanya mana? Di mana dia habiskan? Akan dipertanyakan. Pertanyaan yang ketiga dan keempat tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapat dan di mana dia habiskan. Jadi pertanyaan tentang harta saja banyak. Ya, karena itu wajar kalau orang miskin masuk dahulu sebelum orang-orang kaya. Nah, namun tentunya orang yang diberikan kelebihan harta, kalau dia gunakan dalam kebaikan, benar-benar dia manfaatkan dalam ketaatan, maka keutamaannya lebih besar dan lebih banyak. Iya. Dari banyak sisi. Ya, dan sisi ini tidak bisa kita uraikan sekarang. Iya. Kemudian dikatakan oleh Al-Muzani rahimahullah, jadi ditimbang atau dihisab bimiqdaril qailah, jaraknya hanya sebatas kailulah saja. Tidur siang. Ini dalilnya disebutkan sebuah riwayat Al-Hakim dan lain-lainnya. Ya. Dan kata Al-Mu'alliq di sini, ada ta'liq di sini, katanya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Cuman dari jalan-jalan hadits yang disebutkan di sini, kelihatannya hadits ini dari riwayat ini tidak bisa dikuatkan. Sebab ada khilaf, perbedaan-perbedaan riwayat yang semuanya berputar di atas jalan Ma'mar dari Qatadah. Dan dimaklumi bersama dalam ilmu ilalul hadits bahwa Ma'mar riwayatnya dari Qatadah ada kegoncangan. Ya. Maka ada dukungan, saling mendukung, tapi kalau kembalinya pada satu jalan Ma'mar dari Qatadah, ini tidak bisa dikuatkan. Ya Allah Ta'ala alam, saya enggak periksa lengkap. Yang jelas itu yang nampak. Ya. Adapun haditsnya disebutkan oleh Al-Mu'alliq di sini bahwa disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Nah, wa huwa asra'ul hasibin. Dan dialah Allah asra'ul hasibin, yang maha cepat hisabnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam banyak ayat bahwa Allah asra'ul hasibin. Ya, dan kalian disebutkan innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah maha cepat hisabnya.
kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yawma idin ya'udun. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memulai mereka, mengadakan mereka, menciptakan mereka, dan telah ditetapkan siapa yang merugi dan siapa yang beruntung, maka pada hari itu pula mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok di sorga dan satu kelompok di neraka. Iya. Ini beliau penggal dari ayat Al-Quran. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Pada hari kiamat hanya ada dua golongan. Dan kita manusia tidak ada yang bisa menentukan di mana tempat kita dari dua golongan ini. Usaha kita adalah beramal. Semoga kita digolongkan kepada orang yang berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dua golongan. Fariqum fil jannah. Satu golongan di surga. Wa fariqum fis sa'ir. Dan satu golongan di neraka. Di ayat yang lain, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang beruntung, ada yang merugi, dan di antara mereka ada yang beruntung. Cuma ada dua golongan. Dan dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia berusaha. Dengan usahanya dia menjual dirinya. Lalu habis dia jual dirinya dalam usahanya di dunia. Ya. Ada yang usahanya, hasilnya dia membebaskan dirinya dari api neraka. Ada yang dengan usahanya, hasilnya dia justru menghancurkan dirinya masuk ke dalam api neraka. Cuma ada dua golongan. Dan hendaknya kita senantiasa mengingat di mana kita dari dua golongan ini. Sebagian para ulama as-salaf ketika akan meninggal, ia menangis terseduh-seduh. Ya. Kemudian ia berkata, wahai betapa kasihannya diriku. Saya tidak tahu kemana arahku. Di depanku gelas kematian telah menghadang. Dan saya akan menghadapi kengerian pada hari kiamat. Dan betapa mengerikannya, saya tidak mengetahui apakah diriku ini menjadi penduduk sorga sehingga saya beri kabar gembira untuk diriku. Atau dia adalah penduduk neraka sehingga saya berikan ucapan bela sungkawa. Kemudian beliau menangis terseduh-seduh. Iya. Dan ini dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan demikian seorang apabila tingkat keilmuannya, ilmu agamanya semakin bagus, maka rasa khasyanya, rasa takutnya kepada Allah akan semakin besar. Sebab dikatakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Dan khasyah bukan sembarang takut. Ya, khauf takut. Khasyah juga takut kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia. Tapi khasyah ini rasa takut karena dia mengilmui, memahami siapa yang dia takuti. Ya. Ini khasyah. Disebutkan di akhir surah Al-Bayyinah, sorga Adan mengalir di bawah sorga-sorga kekal di dalamnya. Untuk siapa? Apa disebutkan di akhir ayat? Dalika liman khasya rabbah. Itu bagi siapa yang punya khasyah terhadap Rabbnya. Maka ini butuh untuk dimunculkan, dikembangkan pada diri. Mengembangkannya adalah dengan usaha. Hati, apalagi hati yang tidak pernah sedih, menyesali dosa-dosanya. Hati yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Kadang mendengarkan ayat-ayat, tidak bergerak hatinya. Maka hati yang seperti ini kembali diperiksa. Ya. Dia hendaknya senantiasa mengingat dan muhasabah sebelum dia dihisab pada hari kiamat. Dan mempersiapkan amalannya sebaik mungkin untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, setelah menguraikan beberapa hal berkaitan dengan kejadian di padang mahsyar, timbangan, setelah itu Imamul Muzani menguraikan tentang sorga. Dan juga beliau akan uraikan tentang neraka. Iya. Dan ini masih dalam rangkaian kehidupan hari akhir. Ya, sebab setelah ditentukan seluruhnya, maka ada yang menuju ke surga, ada yang menuju ke neraka.
Yang ketiga menuju ke sorga dan ke neraka, masih ada lagi fase yang dilewati. Yaitu apa? Jembatan. Iya. Jembatan yang dihamparkan di atas api neraka. Jembatan ini lebih tipis dari rambut. Lebih tajam dari pedang. Sangat licin. Di tengah-tengah jembatannya jangkar menyambar-nyambar. Kira-kira siapa yang bisa selamat? Tidak ada yang bisa menjamin dirinya selamat pada hari itu. Namun Nabi mengabarkan bahwa manusia melaluinya sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang melewatinya seperti kilat. Ada yang seperti angin. Ada yang berlari kencang. Ada yang berjalan, ada yang merangkak. Sesuai dengan kadar amalannya. Dan yang tidak bisa melewatinya, selamat tinggal api neraka di bawahnya. Iya. Setelah melewati ini, baru setelah itu sorga. Bagi siapa yang telah melalui as-sirat, telah melalui jembatan ini. Maka diterangkan di sini oleh Imamul Muzani tentang sorga. Kata beliau, wa ahlul jannati yawma idin fil jannati yatana'amun. Dan penduduk sorga yawma idin pada hari itu fil jannati yatana'amun. Di dalam sorga mereka yatana'amun. Ya, penuh dengan kenikmatan. Bersenang-senang. Wa bisunufil ladzati yataladzadun. Dan dengan berbagai bentuk kelezatan mereka berledat-ledat dengannya. Iya. Wa bi afdalil karamati yuhbarun. Dan dengan karamah, kemuliaan yang paling mulia, yuhbarun, mereka mengambilnya dengan penuh kegembiraan. Ini semuanya beliau penggal dari ayat-ayat Al-Quran. Dan tentunya untuk mensifatkan tentang sorga, ini sangat banyak sekali pensifatannya dalam Al-Quran. Sehingga orang yang membaca pensifatan tentang sorga dalam Al-Quran, seakan-akan dia memandang indahnya sorga. Dan akan terpacu untuk meraih sorga tersebut, mempersiapkan amalannya. Iya. Dan memang sangat indah berbicara tentang sorga, berbicara tentang neraka. Dan saya nasihatkan untuk membaca Nunia Ibnul Qayyim fi Wasfil Jannah. Bagaimana beliau mensifatkan tentang sorga. Kalimat-kalimat yang sangat indah, nasihat yang sangat agung dari beliau. Wahai kamu yang menghendaki sorga, hendaknya engkau mempersiapkan amalan. Wahai engkau yang ingin melamar bidadari, siapkan maharmu di dunia. Hal-hal yang menyebabkan seorang terpacu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, neraka. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di berbagai ayat dan Rasulullah menerangkan di berbagai hadis pensifatan tentang neraka, tentang dahsyatnya, tentang kengeriannya, belenggu dan malapetaka di dalamnya, pedihnya siksaannya, apinya yang menyala-nyala, berbagai macam siksaan dan kepedihan, raungan dan rintihan manusia di dalamnya. Sedemikian banyak disebutkan dalam Al-Quran. Maka tidakkah hal ini menggetarkan hati orang yang beriman? Ini hendaknya senantiasa kita ingat dan mewarnai kehidupan kita. Sebab kalau seorang hamba tidak punya rasa takut dan tidak ingat kehidupan akhirat, dia akan sewenang-wenang hidup dalam kehidupan dunia. Hidup seakan-akan tidak ada aturan, tanpa arah, tidak ada tujuan. Dan tidak seperti itu sifatnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman melangkah di kehidupan dunia dengan langkah yang pasti, sangat memahami arah perjalanannya, tujuan perjalanannya, dan arti dari kehidupannya di dunia. Dan ini butuh ilmu, butuh dipelajari, ya, dan butuh dipahami. Karena itu giat di dalam menuntut ilmu, rajin membaca buku-buku ahli sunnah. Ya. Kan baca buku saja, kalau baca buku bisa sesat nanti, buku filsafat coba dibaca. Tapi baca buku-buku ahli sunnah. Kemudian rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, ada masalah gampang hari ini. Ya.
Ada masalah, telepon, tanya ke Syekh Fulan. Ya. Kalau masa lalu mungkin susah bertanya. Harus melakukan perjalanan dulu. Iya. Mendaki gunung, menembus lembah, harus menahan pedihnya terik matahari. Kalau sekarang sisa, angkat, silakan telepon. Iya. Mau pakai apa yuk? Simpati, mau pakai mentari, silahkan. Sisa, telepon saja. Sangat mudah. Tapi demikianlah. Di masa itu penuh dengan kesusahan. Namun ilmunya berkah. Di masa ini penuh dengan kemudahan. Tapi ilmunya jarang dia dapatkan. Ya, dan ini termasuk fitnah. Yang hendaknya kita berhati-hati. Nah, dan tentunya seorang mendapatkan berkah dari sesuatu. Itu sesuai dengan kadar pengorbanannya di dalam mencapai sesuatu itu. Maka wajar kalau kita melihat para a'immatus salaf. Ilmu mereka penuh berkah. Sampai hari ini kita masih mendapatkan faedah. Setiap kali disebut namanya. Berkata Imam Al-Muzani. Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Doa. Dia sudah mati. Sudah dikuburnya. Tapi masih didoakan oleh orang yang hidup setelahnya. Iya. Dan ini nikmatnya seorang penuntut ilmu. Didoakan oleh para malaikat. Sampai ikan-ikan di lautan juga mendoakannya. Iya. Ia mungkin tidur di rumahnya. Dan orang-orang yang mengambil faedah dari ilmunya. Mendoakan kebaikan untuknya. Dia sudah meninggal tapi masih tetap didoakan kebaikan untuknya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang mukmin untuk menambah bekalnya. Melanjutkan perjalanannya ke negeri akhirat. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, fakum hina idin. Setelah berbicara tentang sorga, maka beliau masuk menjelaskan sebagian kenikmatan dalam sorga. Ya. Di antara kenikmatan dalam sorga yang disebutkan adalah memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fahum yawma idin ila rabbihim yanzurun. Maka mereka, yaitu penduduk sorga, mereka pada hari itu melihat kepada Rabb-Nya. La yumaruna fin nazar ilaihi. Mereka tidak terhalang dari melihat kepadanya. Wala yashukkun, dan mereka tidak ragu. Ya, diibaratkan dalam hadis, ya, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan melihat bulan di malam purnama. Ya. Di sini permisalan bentuk melihatnya sangat terang. Sebagaimana bulan dilihat sangat terang di malam purnama, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat dengan sangat jelasnya, tanpa terhalang dan tidak ada keraguan. Iya. Fawujuhuhum bikaramatihi nadirah. Maka wajah-wajah mereka dengan karamah dari Allah, wajah mereka nadirah, berseri-seri, sangat indah sekali. Wa a'yunuhum bifadlihi ilaihi nadirah. Dan mata-mata mereka dengan keutamaan dari Allah, mata mereka memandang, melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau menetapkan tentang masalah ar-ru'yah, masalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Ya. Akan dilihat pada hari kiamat. Dan penetapan hal ini dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, dan kesepakatan di kalangan para ulama. Allah akan dilihat pada hari kiamat di dua tempat. Yang pertama di Arafat Al-Qiyamah, di padang mahsyar. Arafat Al-Qiyamah. Kemudian tempat yang kedua di sorga. Kalau di sorga murni orang-orang yang beriman melihatnya. Tapi kalau di Arafatul Qiyamah, siapa yang melihat Allah? Orang yang beriman melihatnya. Ya. Kaum muslimin melihatnya. Di Arafat Qiyamah ada orang kafir, ada juga orang munafikin. Orang kafir apakah melihat Allah? Jawabannya kalau kafir tidak melihat. Sebab dikatakan dalam Al-Quran, kalla innahum yawma idin ar-rabbihim lamahjubun. Sekali-sekali tidak. Sungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang, tertirai dari melihat Rabb-Nya. Ya. Dan diambil pemahaman kebalikan oleh Imam Syafi'i dan lain-lainnya dari ayat ini, bahwa ayat ini menetapkan bahwa orang yang beriman, yang diridhai oleh Allah, akan melihat kepada Allah. Jadi kafir tidak melihat. Adapun orang munafikin melihat Allah, tetapi ya, tidak dengan bentuknya.
Nah, atau saya ulangi, orang-orang munafikin melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka melihatnya tidak sama dengan orang-orang yang beriman melihatnya. Iya. Kalau orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat kepada Allah dengan penuh kegembiraan, penuh keledatan, dan tambahan kenikmatan pada mereka sehingga dikatakan wajah mereka berseri-seri melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dimaklumi bersama, tidak setiap yang dilihat itu menggembirakan, iya kan? Ya atau tidak? Ya, pencuri misalnya kalau melihat polisi, gembira atau tidak? Ya. Pucat dia. Nah, ada yang sebelum ditangkap sudah pingsan dahulu. Ya. Atau anggap misalnya seperti kejadian di Saudi, ya. Ada yang sudah dijatuhkan hukum penggal. Ya. Belum dipenggal sudah mati dahulu. Nah, melihat al-ghayyunya. Saking takutnya. Demikian. Maka anda seluruh melihat itu memberikan keledatan. Demikian pula orang-orang munafikin. Mereka melihat tapi pandangan penuh dengan tersiksa dan kepedihan. Ya. Adapun orang yang beriman penuh dengan keledatan. Dan di sini beliau mengisyaratkan kepada ayat. Dalil tentang hal ini adalah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Mereka memandang kepada Rabb-nya. Ya. Kepada Rabb-nya. Maka ayat ini termasuk isbat ar-ru'ya, penetapan tentang ru'ya. Allah dilihat pada hari kiamat. Dan Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, beliau di sini ketika menyebutkan kenikmatan penduduk sorga, beliau memulai dengan menyebutkan Allah akan dilihat, ya, di sorga. Nah, kenapa beliau memulai dengan hal itu? Sebab ini adalah kenikmatan yang paling tinggi yang diperoleh oleh penduduk sorga di sorga nanti. Jadi di Arafat, Allah dilihat di Arafat dan di sorga. Di sorga, melihat Allah itu adalah kenikmatan yang paling tinggi. Tidak ada lagi kenikmatan lebih besar dari itu. Dan ini penafsiran dalam ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, yaitu mendapatkan sorga, wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan. Apa ini tambahannya? Ditafsirkan dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Muslim, yang diinginkan adalah melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang paling besar. Ya, walaupun hadits Anas bin Malik ini silam pendapat para ulama. Iya. Sebab dari jalan Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Thabit. Dan ternyata Hammad bin Salamah diselisihi oleh 4 orang rawi yang lainnya. Sehingga Daraqutni mengkritik Imam Muslim dalam hadits ini. Dan Syekh Muqbil rahimahullahu taala termasuk orang yang menguatkan kritikan Ad-Daraqutni. Dan beliau juga melemahkan hadits ini. Ya, wallahu taala alam, dari beberapa waktu yang lalu saya periksa biografi Hammad bin Salamah dan dimaklumi bersama bahwa Hammad bin Salamah adalah orang yang paling kuat riwayatnya dari Thabit. Maka tidak gampang menyalahkan riwayat beliau. Apalagi Imam Muslim sudah mensahihkannya. Maka yang benarnya haditsnya tetap sahih. Ya, dan belakangan saya baca ternyata Syekh Yahya juga tetap mensahihkan hadits. Ya, beliau menyelisih gurunya di dalam hal ini. Iya. Nah, dan itu wajar di dalam ahkam hadithiyah, dalam memberikan hukum-hukum terhadap sebuah hadits. Ya, sebab hukum pada sebuah hadits itu tergantung qarinah yang mengitari hadits tersebut. Indikasi-indikasi yang ada dari situ mengeluarkan hukum. Baik. Pembahasan tentang ru'ya ini sebenarnya banyak. Kita harus uraikan syubhat orang-orang yang mengingkarinya. Namun ini globalnya. Dan saya sebutkan di sini satu hal, bahwasanya orang-orang yang mengingkari tentang ru'yah seperti kalangan Jahmiyah dan lain-lainnya, mereka berdalilkan dengan ayat. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa diliput oleh pandangan mata. Dan dialah Allah yang meliput seluruh pandangan mata. Kata mereka dari ayat ini menunjukkan Allah tidak bisa dilihat. Nah, ini dalil ahlul bidah.
Dan ambil kaidah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam membantah setiap ahlul bidah. Kaidah beliau, setiap dalil yang dipakai oleh ahlul bidah berdalilkan atas suatu bidah, maka dari dalil itu sendiri ada bantahan untuk mereka. Dalil yang mereka pakai pasti ada bantahan untuk mereka. Dan ternyata dalam ayat ini juga seperti itu. Ya, ayat ini sebenarnya bantahan untuk ahlul bidah. Sebab idrak dalam bahasa Arab itu melihat dari seluruh sisinya, seluruh sudutnya. Ya. Saya tadi bahasakan meliput. Ya, mungkin ini yang paling kelihatannya pantas lah untuk dibahasakan, mencakup segala sesuatu. Ya, kalau melihat banyak artinya. Ini saya lihat tembok ini. Ya kan, tembok ini, tiang ini saya lihat. Yang terlihat bagi saya depannya, belakangnya saya nggak lihat. Dipahami? Kalau saya lihat seluruhnya, itu baru idrak namanya. Terliput seluruhnya. Kalau saya lihat sebagiannya, itu ru'ya namanya. Dipahami? Ya. Maka dari ayat ini, ahli sunnah menetapkan tidak bertentangan dengan ru'ya. Allah dilihat. Karena itu ahli sunnah mengatakan bahwa Allah dilihat, tapi tidak bisa diliput seluruh. Dari Allah subhanahu wa ta'ala dilihat. Ya. Kaum mukminin hanya melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan tidak bisa melihat seluruh dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dari keyakinan ahli sunnah. Dipahami? Sebab takbir dalam nas-nas hanya melihat ru'yah, bukan lafaz idrak. Adapun idrak nggak bisa. Allah diliput dari keseluruhan. Berdasarkan ayat ini. Kenapa kita katakan idrak bermakna keseluruhan dan tidak bertentangan dengan ru'yah? Ya, dalilnya dari Al-Quran juga. Perhatikan kisah Nabi Musa di surah Asy-Syu'ara. Ketika beliau sudah keluar bersama Bani Israel, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Sampai ke laut, maka Nabi Musa dan kaumnya sudah melihat Fir'aun dan bala tentaranya dari kejauhan. Kejadian ini diibaratkan dalam Al-Quran, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Tatkala dua kelompok sudah saling melihat, maka pengikut Nabi Musa berkata, kita akan diidrak. Kita akan diliput dari segala sisi. Ya, jadi saling melihat sudah, tapi belum diidrak. Ya, nanti diidrak kalau dilihat sampai di situ dikepung dari seluruh sisi, itu baru diidrak namanya. Kekhawatiran ashabu Musa di situ. Jadi ini menunjukkan bahwa melihat, sekedar melihat, tidak bertentangan dengan kalimat idrak. Karena itu ayat ini termasuk ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, termasuk ayat yang dipakai oleh ahli sunnah untuk menetapkan ru'yah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada hari kiamat. Iya. Jelas dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Saya nasihatkan untuk membaca kitab Ibn Al-Qayyim, Hadil Arwah. Beliau menyebutkan sejumlah ayat ya, tentang adillah ru'yah. Hampir 10 ayat beliau sebutkan. Kemudian beliau sebutkan hadits-hadits yang sangat banyak. Dan jumlahnya mutawatir. Beliau sebutkan. Kemudian dikatakan di sini Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, fi na'imin da'imin muqim. Mereka dalam surga, dalam kenikmatan. Da'imin. Terus menerus. Muqim. Selama-lamanya. Ini semuanya da'im, na'im, da'im, muqim. Ini semuanya ada nasnya dalam Al-Quran. Iya. Surga penuh dengan kenikmatan. Surga daim di dalamnya. Muqim. Semuanya ada. Nasnya dalam Al-Quran. Kemudian beliau mengambil 2 ayat. Ya, kata Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. wa la yamassuhum fiha nasabun. Wa ma hum minha bimukhrajin. Ini dalam surah Al-Hijr ayat 48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Ya, tidak ada kelelahan bagi penghuni surga. Terus menerus mereka ceria. Dan tidak akan dikeluarkan. Di sini kalimat tidak ada kelelahan secara mutlak. Dalam kenikmatan apapun yang mereka lakukan. Bagi penduduk surga. Nah, kemudian disebutkan juga ayat lain, ukuluha da'imun wa billuha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Buahnya tak henti-hentinya
Sedangkan naungannya demikian pula terus menerus ada naungan di dalam surga. Ya. Kemudian dikatakan itulah uqbal ladzina taqaw, tempat kesudahan, akhir tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirin an-nar, dan tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Iya. Nah, maka setelah menyinggung, ya, menjelaskan kenikmatan dalam surga yang dimana di akhir ayat diterangkan juga tentang tempatnya orang kafir di neraka, maka beliau menyambung pembicaraan tentang neraka. Kata beliau, wa ahlul jahdi ar-rabbihim yawma idin mahjubun. Dan orang yang menentang Rabbnya, yang sering membangkang terhadap Rabbnya, yawma idin mahjubun, pada hari itu mereka akan terhalangi, terhijabi, tertilai. Dan ini beliau ambil dari ayat yang saya bacakan tadi. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Mereka akan tertirai. Wa fin nari yusjarun. Dan di dalam api neraka mereka yusjarun, dibakar, dipanggang di dalam api neraka. Dan ini beliau penggal dari ayat dalam surah Ghafir. Iya. Kemudian beliau sebutkan ayat di sini, labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. Allah berfirman, sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka sendiri beramal perkara-perkara, dan yang mereka lakukan ini sangat buruk persiapan untuk mereka sendiri. Yaitu apa? Sakhitallahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa fil adabihum khalidun, dan mereka akan kekal di dalam siksaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala, di sini disebutkan pakai waw, kemudian disebutkan ayatnya, la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kull kafur, al-ayatah. Disebutkan ayat, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. La yuqda alaihim fayamutu. Neraka itu tidak pernah putus terhadap mereka. Tidak pernah lepas siksaannya. Sehingga kalau terhenti mereka mati dengannya. Tidak. Ya. Tapi mereka terus-menerus disiksa dalam neraka tersebut. Dan tidak akan mati. Nah. Tidak akan mati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wa may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya." Sungguhnya barang siapa yang menghadap kepada Rabb-Nya dalam keadaan bergelimang dosa, maka baginya neraka jahanam, dia tidak mati dalamnya, tidak pula hidup. Antara hidup mati. Saking dahsyatnya siksaan dalam neraka tersebut. Wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan tidak akan diringankan dari mereka siksaannya. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami berikan balasan bagi setiap orang yang kafir. Al-ayah. Ya, dilanjutkan ayatnya. Kata beliau, khala man syaa Allahu minal muwahhidin ikhrajuhum minha. Ya. Semuanya penghuni neraka kecuali siapa yang Allah kehendaki dari muwahhidin. Ya Allah menghendaki mereka dikeluarkan darinya. Nah, orang-orang yang bertauhid pasti masuk surga. Dukhulan awwaliyan atau akhiruhum atau ma'aluhum al-jannah. Orang-orang yang bertauhid dia masuk surga langsung atau akhirnya pasti masuk surga. Ya, kadang disaring dulu, masuk neraka disiksa dengan sesuai dengan siksaan, sesuai dengan kadar dosanya. Selesai kadar dosanya disiksa, setelah itu pasti dimasukkan ke dalam surga. Ini orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang benar ucapan la ilaha illallah dan ucapan Muhammad Rasulullah-nya. Namun orang yang berbuat kesyirikan, maka wailul lahu thumma wailun. Betapa celakanya dia dan betapa sengsaranya. Sebab orang yang berbuat kesyirikan dengan syirik akbar kekal di dalam neraka wal iyadzu billah. Tidak akan keluar selama-lamanya. Namun orang yang bertauhid
pasti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka ini prinsip yang paling utama yang harus dijaga oleh seorang hamba. Kata Imam Syafi'i, andai kata seorang hamba, ya, atau kata sebagian para ulama, andai kata seorang hamba menghadap kepada Allah dengan seluruh dosa, itu lebih baik daripada dia menghadap kepada Allah dengan berbuat kesyirikan. Ya. Kesyirikan adalah dosa yang sangat berbahaya. Dan dimaklumi bersama bahayanya, diterangkan dalam Al-Quran, ya, puluhan bahaya kesyirikan. Dan tentunya bahaya-bahaya ini dimaklumi dalam Al-Quran. Dan saya nasihatkan untuk membaca dan memperhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan memperhatikan betapa besar bahaya kesyirikan itu. Jangan sampai kita jatuh di dalamnya. Kemudian kata Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, jadi selesai beliau sekarang menjelaskan tentang ru'ya, tentang hari kiamat, maka beliau sekarang memulai menjelaskan beberapa prinsip lain yang berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah, yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bid'ah. Dikatakan di sini oleh Imam Al-Muzani rahimahullah, wa ta'atu li ulil amri fi ma kana indallahi azza wa jalla mardiyan wa jitinabu ma kana indallahi muskhata. Dan taat kepada pemerintah dalam perkara yang diridai di sisi Allah azza wa jalla, dan menjauhi perkara yang mendatangkan kemurkaan di sisi Allah. Wa tarkul khuruji inda ta'addihim wa jawrihim, dan meninggalkan pemberontakan ketika mereka melampaui batas dan berbuat kesenang-wenangan. Wa taubatu ila Allah azza wa jalla kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim, dan hendaknya senantiasa bertobat kepada Allah azza wa jalla, semoga Allah menjadikan para penguasa tersebut lembut terhadap rakyatnya. Iya. Ini termasuk kalimat yang sangat indah dalam akidah yang disebut oleh Imam Al-Muzani. Dan ini menunjukkan pentingnya akidah ini. Apalagi di akhir akidah nanti akan disebutkan bahwa seluruh yang disebutkan di sini disepakati oleh a'immatus salaf. Tidak ada silang pendapat. Iya. Beliau di sini memulai menjelaskan tentang ketaatan kepada penguasa. Wajibnya taat kepada penguasa. Dan dari ciri yang membedakan ahli sunnah wal jamaah dan ahlul bid'ah, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah mereka berprinsip wajib untuk taat kepada penguasa dalam hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan bukan dalam maksiat. Kewajiban taat kepada penguasa ini diterangkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Para ulama al-mufassirin sepakat bahwa ulil amr di sini adalah ulama dan umara. Ulama dan umara. Para penguasa dan ulamanya. Nah, sini ada rahasia ayat disebutkan oleh sebagian masyayikh. Ya, perhatikan ketika disebut taatlah kepada Allah, disebut atiullah, taat kepada Allah. Disebut ketaatan kepada Rasul, diulangi lagi kata perintahnya, dan taat kepada Rasul. Ketika disebut ulil amr, tidak diulangi kata perintah, diikutkan saja, dan kepada ulil amr. Apa rahasianya? Kata para ulama, ini menunjukkan ketaatan kepada umara sepanjang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan ketaatan mutlak. Kalau ketaatan mutlak kepada Allah, taat mutlak kepada Rasul, apa yang beliau perintah mutlak kita laksanakan, kita taat. Tapi ulil amr, penguasa dan ulama, kalau memerintah kepada kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ditaati. Dalam maksiat, Rasulullah SAW bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf saja. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah yang Maha Mencipta. Iya. Maka wajib untuk taat kepada penguasa. Dan dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Wajibnya kita bersabar terhadap penguasa
walaupun mereka berbuat kezaliman, walaupun merampas harta kita, tidak memberikan hak kita, memukuli kita, berbuat kezaliman, kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Sepanjang ia memerintah kepada yang ma'ruf, sepanjang dia adalah muslim, kita wajib mendengar dan taat. Tidak boleh melakukan kudeta, pemberontakan, ataupun hal-hal yang merupakan sifatnya khuruj terhadap pemerintah. Ya, dan dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah." Siapa yang melihat dari amirnya sesuatu yang dia benci, falyasbir, hendaknya dia bersabar. Disuruh bersabar. Sebab tidak seorang pun dari manusia yang keluar dari ketaatan kepada penguasa, walaupun keluarnya hanya sejengkal saja, kemudian dia mati di atas hal ini, maka dia matinya adalah terhitung mati jahiliyah. Iya. Ini adalah suatu hal yang harus dipahami. Dan nas-nas yang menunjukkan hal ini sangat banyak sekali. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajibnya taat kepada penguasa. Kemudian kata Al-Muzani rahimahullah, wa tarkul khuruj, dan meninggalkan khuruj. Khuruj artinya keluar, lakukan kudeta, pemberontakan, pembangkangan. Tarkul khuruj, tidak boleh khuruj inda ta'addihim, ketika mereka melampaui batas. Wa jawrihim, atau berbuat kesewenang-wenangan. Tidak boleh melakukan khuruj. Khuruj terhadap penguasa dengan dua bentuk. Apakah dengan lisan atau dengan fisik. Dan khuruj dengan lisan ini kadang lebih berbahaya daripada khuruj dengan fisik. Sebab asalnya ada yang khuruj dengan fisik, kenapa? Ya, dikompori oleh lisan sebagian manusia. Dan ini na'udzubillah, khuruj dengan lisan ini di masa ini, apalagi di Indonesia kita ini yang tercinta, sudah merupakan pekerjaan banyak dari tukang-tukang khutbah di atas mimbar. Ya. Kalau sudah mengeritik pemerintah, KKN, ya, korupsi, hantam sana sini, sudah bergetar mimbarnya sana sini. Ya. Padahal yang dibacakan cuma satu ayat, satu hadis. Ya, putar sana sini, sikat Amerika, sikat penguasa, sikat sini, sikat situ. Dan ini termasuk musibah di masa ini. Dan bencinya masyarakat kepada penguasa disebabkan, ya, dibantu oleh tukang-tukang khutbah, juru dakwah yang seperti ini. Dan hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi sebab kerusakan. Dan sebab yang menyebabkan hilangnya ketenangan dan kekacauan, akan terjadi kekacauan di tengah umat. Iya. Sarkul khuruj, tidak boleh melakukan khuruj. Inda ta'addihim, ketika mereka melampaui batas, wa jawrihim, atau berbuat jawr. Dalam apa saja? Apakah dalam masalah dunia, dalam masalah agama berlebihan, harus bersabar. Dalam masalah agama misalnya, waktu sholat asalnya didahulukan, mereka akhirkan. Pelaksanaan Id misalnya, ataupun yang lainnya, Id harusnya hari ini diakhirkan. Wajib taat. Walaupun berbuat jawr, tetap dengar dan taat, ikut kepadanya. Dipahami ini? Nah, apalagi dalam masalah dunia. Sepanjang pemerintah tersebut masih muslim, maka kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Adapun kalau pemerintahnya kafir, keluar dari Islam, maka boleh melakukan kudeta terhadapnya. Bukan wajib, kalimatnya boleh. Tapi dengan catatan-catatan, syarat-syarat. Apa syarat-syaratnya? Syarat yang pertama, pemerintah tersebut telah diyakinkan atau sudah diyakini dengan pasti bahwa dia adalah kafir tanpa ada keraguan. Melakukan kufrun bawah, tanpa ada keraguan kekafirannya. Dan yang menentukan seperti ini siapa? Alim ulama, orang yang berilmu. Nah, bukan orang-orang jahil yang hanya melihat sebagian masalah. Oh, Indonesia tidak diterapkan hukum Islam, maka negara ini
adalah negara yang tidak berdasarkan dengan Islam, secara otomatis negara ini adalah negara yang kafir. Siapa yang berhubungan dengan negara, dia juga kafir. Makanya presidennya sampai tukang sapu di kecamatan semuanya kafir. Tidak ada yang tersisa. Dan ini pemikiran yang bejat. Ya. Hanya mengambil sebagian, melihat sebagian, itu pun nggak tahu apa hukum. Ya. Ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Apa hukum syariat dalam hal itu? Dia nggak paham kecuali baca satu ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka adalah kafir. Hanya mengambil satu ayat saja. Itu pun tidak tahu apa penafsiran ayat. Padahal hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah banyak hukumnya. Kadang dia kafir, kadang diberi udzur, dan kadang dia maksiat. Sesuai dengan niatnya dan bentuk ia berhukum dengannya. Itu pun mengamalkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang-orang jahil ini sering mengarahkan ayat ini kepada penguasa. Ya kan? Padahal kalimat ayatnya wa man lam yahkum, dan siapa yang tidak berhukum. Kalau siapa, ya semuanya kena. Kamu juga di Indonesia tidak berlaku hukum Islam, seharisan dari ucapanmu, kamu juga kafir. Kan begitu? Iya. Ini kalau mau ikut nakal seperti mereka. Iya. Nah, kita tidak suka nakal-nakal ya. Ya, ambil contoh misalnya Imam Samudra. Iya. Mengkafirkan penguasa. Tidak mau makan dari makanan penguasa di penjara. Ya. Alhamdulillah kertas yang saya pakai menulis dan pena yang saya pakai menulis semuanya halal. Bukan dari pemerintah. Tapi dia sendiri ada pengacaranya. Pengacara ini kira-kira membela dia dengan hukum apa? Harusnya dia mengkafirkan dirinya dulu. Kan begitu. Kalau komitmen dengan ucapannya. Namun demikianlah. Ahlul bidah pasti akan masuk dalam kontradiksi. Orang yang menyimpang keadaannya pasti seperti itu. Karena itu ikhwani fillah, butuh memahami agama dengan benar. Jangan dasarkan semangat saya. Kaidah pokok dalam ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah tidak membuat satu kesimpulan kecuali setelah mengumpulkan seluruh dalil dalam masalah itu. Dalil tegas maupun dalil yang mencakup masalah tersebut secara nas, secara tersurat maupun tersirat, terkumpul seluruhnya, baru buat kesimpulan. Itu ahli sunnah. Iya. Dalil di depan, baru bikin kesimpulan. Pendalilannya secara lengkap. Berbeda dengan ahlul bidah dalam dua masalah. Ahlul bidah kadang dalilnya di depan, tapi sepotong saja. Iya. Dan sebagian ahlul bidah bikin kesimpulan dulu, baru cari dalil. Ini dua bentuk ahlul bidah. Nah, ya, seperti saya contohkan tadi. Ambil sepotong ayat, "Man lam yahkum bima anzalallah." Sudah. Tarik kesimpulan sana sini. Kalau bentuk yang kedua contohnya seperti Jama'atut Tabligh. Khurut disyariatkan dulu, khurut disyariatkan. Bagus khurut. Ya. Bikin dulu syariat. Setelah itu baru cari ayat. Ayo kita cari dulu ayat yang membolehkan khuruj. Tidak ada fadilah khuruj. Buka Al-Quran. Masya Allah. Ya. Di surah Al-Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini dia khuruj. Kalian adalah sebaik-baik manusia, dikeluarkan untuk manusia. Ya. Sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Ini khuruj katanya. Na'udzubillah, ini pendalilan. Ngawur namanya. Ya. Bikin kesimpulan, baru setelah itu cari ayat. Ya kalau mau cari ayat seperti itu, ya cari semua kalimat yang ada kharajanya dalam Al-Quran. Kharaja yakhruju. Kharjan misalnya. Khurujan. Ya. Atau baca ayat-ayat tentang penghuni api neraka. Wa ma'hum bi kharijin. Dan tidaklah mereka keluar. Ini larangan tentang khuruj. Kan gitu. Mengambil pendalilan seenak hatinya. Dan ini tidak benar. Ya. Ahli sunnah, kaidahnya mereka mengumpulkan dalil dari segala sisinya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini perhatikan ucapan beliau, asal kesesatan seluruh firqah, seluruh golongan, karena mereka mengambil sebagian dalil, tidak mengumpulkan dalil itu dari segala sisinya, yang selafat, yang semakna, mereka tidak kumpulkan, hanya mengambil sebagian. Ini adalah asal kesesatan seluruh firqah. Cari kelompok yang menyesat atau kelompok yang sesat, asal kesesatannya ini dalam sisi pendalilan. Iya. Baik. Saya kira cukup dulu sampai sini. Ya, ada materi setelahnya oleh Ustaz Luqman. Dan insyaallah taala kita lanjutkan nanti sore. Masih ada satu
baris di sini atau satu kalimat yang kita belum jelaskan tentang bertobat kepada Allah supaya penguasa lembut kepada rakyatnya. Baik, saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.